Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Kamis 3 Oktober 2024 berjudul Anak Nazaret. Ayatnya di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan sebagaimana halnya dengan Yesus, sedang kita berusaha mengenal Bapa kita yang di sorga melalui firman-Nya. Malaikat-malaikat yang suci akan hadir, pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita akan dipertinggi dan diperhalus. Kita akan lebih menyerupai juru selamat kita. Maka sedang kita melihat benda-benda yang elok dan mulia dalam alam kejadian, kasih sayang kita pun akan mengalir kepada Allah. Sementara roh rasa takut dengan hormat, jiwa dikuatkan oleh mengadakan hubungan yang maha besar melalui benda-benda ciptaannya. Percakapan dengan Allah melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan Allah. Ketika ia masih anak-anak, ia berpikir dan berbicara seperti seorang anak-anak. Akan tetapi tidak ada sekelumit pun tanda-tanda dosa yang menodai peta Allah dalam dirinya. Meskipun demikian, ia tidak bebas dari penggodaan. Penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir orang karena kejahatannya. Anggapan yang rendah dari khalayak ramai tentang mereka dinyatakan oleh pertanyaan Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dalam Yohanes 1 ayat 46. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Perlulah ia senantiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya. Ia tidak luput dari segala pergumulan yang wajib kita hadapi, supaya ia dapat menjadi contoh bagi kita dalam masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasa. Setan tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk mengalahkan anak Nazaret itu. Sejak kecilnya, Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surgawi. Namun hidupnya adalah satu pergumulan yang sama sekali melawan kuasa kegelapan. Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu dan membingungkan pikiran putra kegelapan. Segala ikhtiar diadakan untuk menjebak Yesus. Tiada seorang pun anak manusia yang akan pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang demikian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Orang tua Yesus miskin dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Ia sudah biasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri, dan kekurangan. Pengalaman ini adalah suatu pelindung baginya. Dalam hidupnya yang rajin itu, tidak ada waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat menghindari pengaruh buruk budaya dan lingkungan tempat saya tinggal dalam pembentukan karakter saya. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita mendapatkan poin-poin yang penting dalam renungan kita saat ini. Yesus terlahir di dunia ini bukanlah di dalam kerajaan yang mewah, yang mana penuh dengan serba kebahagiaan secara duniawi, tetapi dia terlahir di tengah keluarga yang sederhana, bahkan bisa dikatakan adalah keluarga yang miskin. Dan dia berada di tengah lingkungan, yaitu tempat Nazaret, yang mana terkenal dengan kota yang penuh dengan kejahatan. Tetapi pertumbuhan perkembangan Yesus mulai dari sejak kecil, dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tidak ada cacat, noda dosa, walaupun dia tetap juga tidak pernah jauh daripada berbagai tantangan dan cobaan yang ada. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap menuntun juga semua umat-umatnya. Bila mana kita berada di dalam lingkungan kita di dunia ini, yang mana pengaruh dosa sekarang ini juga semakin besar, maka kita juga harus meneladani Yesus, yang mana dia tunduk kepada perintah Tuhan, dan dia juga hidup bergantung kepada Bapa di sorga, sehingga hidup di dalam kebenaran. Maka kita pun bila mana kita bergantung kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk kita akan menang dari segala pencobaan dosa. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita bagaimana teladan Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini menjadi satu teladan bagi kami manusia. Bapa, Engkau mengambil rupa kami sebagai manusia, sebagai anak-anak yang berdosa ini, tetapi Tuhan hidup di dalam kesempurnaan
dengan penurutan terhadap firman Allah, penurutan dan bergantung kepada Tuhan yang akan menuntun senantiasa. Bapa, biarlah itu juga menjadi bagian kami. Biarlah kami juga selalu bergantung setia kepada Tuhan, malaikat-Mu yang akan mengawal kami senantiasa. Dan kuasa Roh Kudus mendiami hati kami, mengajar kami, dan biarlah kami Bapa dengan penuh rendah hati mendengarkan perkataan dan tuntunan kuasa Roh-Mu, supaya Bapa, Roh Kudus itu akan meneguhkan kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, hari ini Bapa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami berada dalam tuntunan kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi kami, kekuatan dalam melakukan pekerjaan, usaha tangan yang akan mendatangkan berkat melalui segenap karunia Tuhan. Berkati juga anak-anak dalam pertumbuhan mereka, orang-orang muda dalam masa pendidikan, perkuliahan, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan semua yang terbaik bagi mereka. Demikian juga Tuhan, jadikan anak-anak ini, orang-orang muda menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan yang akan menyaksikan kabar keselamatan ini. Bapa di sorga memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka Bapa. Yang sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Dokter sebagai dokter di atas segala dokter yang akan memberikan mujizat-Mu bagi mereka. Oh Bapa yang baik, kami yakin dan percaya. Begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang bersuka cita dalam berbagai berkat-berkat Tuhan. Biarlah dalam hal itu pun iman selalu diteguhkan, tetap mengingat dan bersandar kepadamu saja Bapa. Terlebih lagi yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan peliharakan hidup mereka dengan kesehatan dan panjang umur, membuat mereka akan semakin setia dalam penantian. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Biarlah berkat yang sama menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.